Itu harus kedua-duanya dipakai itu. Kalau ingin meluruskan Muhammadiyah itu. Dan kemudian juga penguasaan materi dakwah di Muhammadiyah itu sangat kurang. Dan selalu setiap ceramah di seluruh Indonesia, jika saya cermati, amati, pasti pembicaraannya hanya sekitar Aum. Nah, Iya, distorsi yang akan terjadi itu. Sehingga mereka tidak mengerti agama. Harusnya ada keseimbangan. Ketika berbicara Aum, itulah dalam rapat khusus lah berbicara Aum, jangan dalam pengajian. Maksud saya begitu. Nah, dalam pengajian yang diangkat itu ya persoalan-persoalan yang berkualitas, keislaman, masalah keislaman itu yang seharusnya diangkat. Bukan yang lainnya begitu, Ustaz. Kalau dalam dakwah itu dibicarakan Aum, ya itu yang membuat orang pergi dari pengajiannya itu gitu. Iya, jadi kan seperti rebutan kue jadinya gitu. Jadi gini, betul sekali yang Ustaz bilang itu. Jadi itulah mungkin ya yang sebenarnya Muhammad itu menurut saya nggak kekurangan orang berilmu, nggak kurang di situ, terlampau banyak. Hanya saja apa yang membuatnya jadi seperti seakan-akan tenggelam orang-orang berilmunya itu, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Padahal seperti Ustaz bilang tadi itu, para doktornya ada, ya S2-nya ada, LC-nya banyak di situ. Tapi kenapa sekarang nampak yang berseliweran di YouTube itu justru dai-dai yang bukan dari Muhammadiyah? Ya ada satu lah ya, baru-baru ini sudah diangkat seperti Wah misalkan, kan begitu. Inilah yang mungkin terkenal. Dia pun sendiri kan baru aja dimasukkan jadi pengurus Muhammadiyah kan, sebelumnya kan tidak juga. Kan begitu kan? Tidak juga dijadikan dia pengurus, kan baru periode kali ini dia dimasukkan. Tadi saya terlepas dari segala polemik yang terjadi itu tentunya, dan dialah yang bisa mungkin ya sedikit membuat dianggap sebagai yang memiliki kompetensi lah. Bukan memiliki kompetensi, maksudnya yang bisa dianggap orang sebagai yang ini gitu, San. Padahal kalau kita lihat itu banyak dokter-dokternya di situ. Orang-orang ilmuannya sangat besar, banyak. Termasuk Ustadz sendiri kan. Ibaratnya yang seharusnya ya yang harus nampak di depan gitu, Ustadz. Menurut saya itu kira-kira, Ustadz. Ya, kalau mencermati memang di Muhammadiyah ini kan apa yang lebih populer ya, Ustadz yang selalu mengangkat persoalan politik, wah itu laris itu. laris manis itu. Nah, biasanya jadi pahlawan di Muhammadiyah itu. Contohnya misalnya Bapak Buya Anwar Abbas itu, ya. Itu kan vokal gitu ya. Kalau berbicara amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya politis, woi laku banget itu, laris itu di berbagai golongan. Nah, tapi kalau kita berbicara pemantapan akidah, dulu itu Buya Yunhar Ilyas, beliau kan prof juga kan, master juga gitu. Nah, prof menguasai dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang dakwah, dalam bidang tafsir itu dia sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah di bawahnya Pak Haidar Nasir waktu itu. Tapi kemudian apakah beliau kemudian disambut sedemikian rupa? Oh enggak gitu. Ketika pengajian tafsir beliau yang hadir di PP Muhammadiyah itu hanya 10 orang. Bayangkan, 10 orang yang, tapi kalau pengumuman malam ini pengajian lewat media sosial sudah, pengajian yang akan menghadirkan Bapak Buya Anwar Abbas. Wah, itu yang datang banyak gitu. Karena apa yang dibacakan? Politik. Politik. Apalagi yang diundang Rocky Gerung ya. Waduh, makin rame. Diundang Rocky Gerung. Baru ramai kemarin pengajian di Muhammadiyah ketika mendatangkan orang Batak itu yang lahir di Arab, siapa namanya? Oh, siapa itu? Si Syekh Hashim ya? Syekh Hashim ya? Hasim itu. Hisam atau Hashim ya? Yang pakai bahasa Inggrisnya kan? Iya. Itu baru laku itu beliau. Padahal beliau ceramahnya kasar. Tidak boleh wanita ngumpul di sini katanya. Pergi wanita itu. Tapi banyak yang datang itu.
Karena figuristiknya beliau ya, sebagai orang yang ahli dakwah berbahasa Inggris, laku banget. Nah, saya baru itu melihat ada pimpinan. Yang kedua di Muhammadiyah ini yang memang paling laris itu yaitu Ustadz Adi Hidayat, memang benar itu. Nah, karena apa? Di sini banyak hal. Saya sendiri tadi disurati, Pak. Itu Hah, Ustadz. Saya tadi itu mendapatkan mendapatkan SMS dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Tadi beberapa menit yang lalu. Ya, agar saya tidak terlalu banyak mengkritisi Ustadz Adi Hidayat. Bayangkan, coba bayangkan. alasannya apa? Oh, karena beliau terlalu banyak jasanya kepada Muhammadiyah katanya. Terutama membangun masjid yang seharga 2,5 miliar di Institut Tabligh Muhammadiyah yang tadi saya bilang. Itu tadi yang mengirim ke saya pimpinan pusat. Jadi serba salah juga ya. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran terhalang oleh kebijakan seperti itu. Coba bayangkan. Jadi tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, tidak Jadi ada amar lagi. ma'ruf nahi mungkar itu hanya ada di dalam anggaran Saya dasar. pun begini kepada pimpinan tadi, Pak Kiai, karena beliau seorang kiai ya, Pak Kiai, mudah-mudahan saya bisa sabar. Itu aja. Itu jawaban saya lebih bijak begitu aja. Mudah-mudahan saya bisa sabar. Lah, kalau sekarang perhitungan dakwah kan kalkulasi dakwah itu dia menyumbang misalnya sekian miliar, itu pada akhirnya tidak ada dakwah yang bersifat objektif. Kalau kita Pasti. melihat dari sudut pandang tadi itu ya, Iya. jadi subjektif ya. Jadi tidak ada dakwah yang sifatnya objektif. Pada akhirnya dakwah itu subjektif. Nah, kalau sudah subjektif, berarti dakwah tidak memihak kepada kebenaran. Masya Allah, luar biasa Begitu itu. berat tantangan di dalam dakwah itu. Lah kalau saya memang seperti itu sejak dulu, saya sudah kaya Pak, Ustadz. Benar Ustadz, saya sudah kaya sekaya-kayanya saya dulu. Saya ini sampai jangankan mau kaya, mau bikin rumah saya di Madura sampai sekarang itu tidak sampai kan tidak direnovasi, yang hanya cocok untuk tidurnya ayam, kucing, kambing. Itu rumah saya di Madura. Nah, coba kalau saya memang memihak seperti itu, kayak gitu, itu sudah pasti banyak uang berdatangan. Allah musta'an. Jadi di situ, Ustadz, saya dididik, saya dikirim ke Manhaj Salaf dulu. Yang ngirim siapa? Pimpinan pusat Muhammadiyah. Lah ketika saya berbicara salaf, Manhaj Salaf, disalahkan oleh Muhammadiyah. Padahal yang ngirim saya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Bayangkan itu saya dikirim di zamannya Syekh bin Baz gitu. Yang mengirim siapa? Pimpinan pusat Muhammadiyah. Diikutkan daurah di Salatiga, Tengaran Salatiga, mendatangkan yaitu murabbi dari Timur Tengah, dari Kuwait, dari Yaman, dari Saudi Arabia, diikuti 30 dai Muhammadiyah. Lah, daurah salaf itu. Coba. Yang juga di dalamnya pada waktu itu ikut kalau sekarang ini yang kita sudah viral, beliau itu Yazid Jawaz. Itu seusia saya. Yazid Jawaz, kemudian Abu Nida yang ada di Yogyakarta tadi itu, dan beberapa ustadz-ustadz lainnya itu gabung di Muhammadiyah dulu. Makanya ketika ada serangan terhadap Salafi, sudah pasti yang tidak terima itu ya saya lah, karena saya sendiri dididik di Salafi oleh Muhammadiyah gitu. Oh, Masya Allah. Jadi sejarah Ustadz itu sebenarnya dai yang memang dikhususkan belajar manhaj salaf gitu dari Muhammadiyah gitu Ustadz ya, Masya Allah ya. Iya.
Lah, disambut kemudian saya diberi tanggung jawab besar itu di zamannya Buya Yunhar Ilyas. Sayangnya beliau meninggal tadi. Sayangnya beliau meninggal. Saya diberi tanggung jawab besar untuk membuat syarah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang kelak kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Facebook itu. Facebook di Hmm. Facebook kan itu ada riwayatnya, itu ada riwayatnya. Oh. Itu Ustaz. Banyak sejarah sebenarnya ya yang tidak diungkapkan gitu saja. Banyak Ustaz. Saya kalau ditanya oleh Pak Haidar Nasir pasti menjawab begitu. Ditanya Pak Mukti, saya begini Pak Mukti. Lah sampai kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah itu melalui yaitu orang-orangnya di pimpinan pusat Muhammadiyah namanya Ustadz Niki Alma, ya Ustadz Niki Alma ini, beliau mengajukan, kalau tidak salah mengajukan 18 pertanyaan yang harus dijawab oleh saya itu. Ya, pertanyaan. 18 ya. Iya, pada akhirnya oleh Majelis Tarjih waktu itu atas nama Majelis Tarjih dibuatlah sebagai jurnal Muhammadiyah gitu. Nah, itu dikirim ke majalah, kalau tidak salah itu yang beralamat di Amerika, apa nama jurnalnya itu ya, nama majalah jurnal, dan itu dalam bahasa Inggris. Banyak mengangkat pembicaraan saya yang dikonfrontir dengan pendapat Ustadz Wahyudi dan sebagainya, sama-sama Muhammadiyahnya itu. Dicoba dilaga gitu ya. Saya kan menganggap kalau ada fakultas di perguruan tinggi Muhammadiyah, maka bidang saya anggap bidang manhaj salaf itu adalah bidang saya gitu di Muhammadiyah itu. Jadi saya tidak pernah takut apa doa masa benar, sampai banyak Ustadz mengundang permasalahan itu Ustadz. Saya sampai dilacak itu, apa benar pimpinan pusat pada waktu itu ada kaderisasi salaf? Iya, kata saya. Saya tidak mendustakan, itu memang benar-benar dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Mengapa kemudian sekarang mau lepas tangan terhadap manhaj salaf yang sudah berkembang sedemikian pesat, kata saya. Kalau memang ada, silakan. Ya, maksudnya. Ya. Maksud saya begini, apa yang salah dari manhaj salaf itu juga kan harus dibahas tuntas gitu loh. Apakah dia menyelisih syariat? Apakah dia tidak sesuai dengan prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau enggak sesuai dengan prinsip di Muhammadiyah? Harus disebutkan. Misalkan apa gitu. Dari beberapa yang disebutkan itu saya lihat justru tidak sesuai dengan apa yang ada realitanya di tengah-tengah kalangan teman-teman kita di salaf itu. Tuduhan-tuduhan tadi itu yang sebenarnya tidak sesuai gitu. Seharusnya itu dibahas tuntas. Kita harus mengedepankan, bukan berarti juga setiap orang yang tadi itu yang kelompok-kelompok salaf itu tidak ada salahnya. Mereka juga ada yang melampau di kalangan teman-teman kita itu. Tapi maksudnya kan harus dibahas secara ilmiah gitu loh Ustaz. Harus dibahas dengan by data, by dalil gitu. Supaya tidak cenderung tendensius betul-betul karena ingin tanasuh bainal muslimin, ya kan? Saling menasihati di antara orang-orang Islam kan begitu, Ustaz. Saya rasa itu yang harus dikedepankan seharusnya. Dibuat aja. Misalkan daurah khusus membahas manhaj salaf itu salah, atau orang-orang yang mengamalkan manhaj salaf itu salah dari sisi pandangan Al-Qur'an dan Sunnah misalkan, dibahas aja secara terbuka. Nanti ya biasa bantah-membantah dalam Islam kan biasa aja sebenarnya, tapi jangan ada permusuhan gitu loh, Ustaz. Menurut saya itu juga penting dibuat seperti itu. Saya Ustadz, kalau saya sendiri itu sampai melacak proyek, yaitu bagaimana merenggangkan hubungan Salafi dan Muhammadiyah, sampai ke sana saya melacak itu. Nah, itu ternyata memang ada sponsornya. Ada sponsornya. Ya, sponsornya mereka yang kuliah di Mesir misalnya beraliran Asy'ariyah. Nah, mereka ini menginginkan gerakan